Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Dan menurut saya, cara ini cara yang tidak baik dan cara yang sangat licik. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, saya hanya menanggapi ceramah salah seorang tokoh agama di mana mereka melakukan program Islamisasi di kantong-kantong Kristen, tapi dengan cara yang sangat tidak baik. Oke? Marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi. Bukan kami nggak toleransi, kami hanya ingin menjaga akidah-akidah saudara kami di daerah rawan kristenisasi. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama saudara-saudaraku apa yang disampaikan oleh seorang penceramah ini, di mana program mereka untuk melakukan Islamisasi di kantong-kantong Kristen. Mereka melakukan Islamisasi di tanah Papua. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah merubah KTP, ya. Jadi nama-nama Islam mereka rubah menjadi nama-nama Kristen, tetapi di kolom agama itu tidak diisi kalau mereka agama apa. Tetapi anehnya mereka lolos sampai di kantong-kantong Kristen karena ada tanda tangan dari pejabat capil beserta stempel atau cap di KTP masing-masing. Akhirnya mereka lolos sampai di kantong-kantong Kristen dan melakukan cara-cara yang licik di sana di tanah Papua dengan maksud mengislamkan orang-orang Papua. Dan menurut saya, cara ini cara yang tidak baik dan cara yang sangat licik, saudara-saudaraku. Sangat licik. Mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, yaitu pelanggaran terhadap administrasi, karena itu berbicara tentang data-data saudara-saudaraku, data-data kependudukan, karena itu data-data palsu, ya, data-data palsu yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah yang dia sebut tadi. Saudara-saudaraku, cara yang tidak baik ini kalau dilestarikan, maka Indonesia sampai kapanpun tidak akan aman. Mengapa? Karena mereka melakukan syiar dengan cara yang tidak baik, ya, dengan cara licik, masuk di kantong-kantong Kristen dan menyamar seperti misionari-misionari, menyamar seperti penginjil-penginjil, menyamar seperti orang-orang Kristen. Dan cara ini cara yang sangat licik dan cara yang sangat tidak baik, ya. Kalau betul-betul mereka menyiarkan agama yang benar, saudara-saudaraku, menyiarkan pemberitaan tentang ajaran agama yang benar, caranya tidak seperti itu. Caranya tidak seperti itu. Orang-orang Kristen, kami para pendeta atau para misionari, memberitakan Injil kebenaran Allah tidak perlu kuantitas. Tidak perlu kuantitas. Kami hanya menginginkan kualitas. Karena mau dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berbicara jumlah, ya, bukan berbicara jumlah berapa orang Kristen harus dibawa ke sana, tetapi kami selalu berbicara tentang kualitas dari orang-orang Kristen, karena mereka dipersiapkan, ya, mereka dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Percuma seisi dunia menjadi Kristen tapi mereka tidak selamat. Lebih baik
hanya sedikit yang menjadi orang Kristen, tetapi mereka akan selamat. Jiwa-jiwa mereka akan selamat. Artinya, sebagai pelayan Tuhan kami, para misionari, para pendeta, mempertanggungjawabkan keselamatan jiwa mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya memerlukan kualitas, bukan kuantitas. Kami hanya menekankan kepada jiwa-jiwa yang kami layani bahwa hanyalah satu pribadi yang dapat menyelamatkan manusia dari neraka, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mengapa? Karena Yesus Kristus itu adalah jalan satu-satunya menuju surga yang mulia. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemberitaan para misionari intinya hanyalah satu, yaitu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Anda percaya Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya, maka Anda akan selamat. Tetapi kalau Anda tidak percaya, itu urusan Anda, dan Anda sudah tahu alamatnya di mana, saudara-saudaraku. Jadi kami tidak membutuhkan jumlah banyak atau sedikitnya orang-orang Kristen, tetapi kami hanya membutuhkan orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu di atas awan-awan permai, bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan Kristus sampai selama-lamanya. Demikian, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.